Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku rasa diri semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, salam. Saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan dari pembacaan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Yang demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita paham betul cerita ini. Cerita yang begitu familiar tentang bagaimana Allah memelihara janda dan anak-anaknya, serta bagaimana karya itu melalui sang nabi yang memberikan petunjuk bagaimana sang janda ini kemudian terlepas dari persoalan yang membelitnya. Kuasa Tuhan itu tanpa batas. Kuasa Tuhan sanggup melakukan apapun. Tetapi kuasa Tuhan kita rasakan sebatas apa yang kita imani. Kuasa Tuhan sesuai dengan wadah iman yang kita miliki. Artinya gini, kalau kita lihat ayat yang ketiga, Elisa kemudian mengatakan kepada sang janda, "Tetapi jangan terlalu sedikit." Kita pahami jika sang janda hanya menjual minyak dalam buli-buli yang dia punyai, dia tidak akan terlepas dari persoalan ekonomi yang membelitnya. Jika kemudian sang janda hanya meminjam bejana 1 atau 2 ke tetangganya, itu juga belum cukup. Tetapi nasihat Elisa adalah bejananya jangan terlalu sedikit. Sehingga mujizat Tuhan terjadi, minyak dalam buli-buli tadi dituang ke dalam bejana-bejana penuh dan penuh sampai akhirnya bejana itu terisi semua. Dan ketika semua bejana yang dipinjam dari tetangga-tetangga itu sudah penuh, berhentilah minyak dalam buli-buli itu mengalir. Ada banyak bejana kosong, artinya wadah tersedia begitu banyak.
ada kesempatan untuk minyak-minyak itu menjadi lebih banyak dan seterusnya. Maka nasihat Elisa begitu penting, jangan terlalu sedikit. Ruang iman kita juga mestinya begitu. Wadah iman kita untuk menerima penyertaan berkat Tuhan, kuasa Tuhan juga tersedia begitu luas, begitu lapang untuk kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi ingat bahwa jangan terlalu sedikit, jangan dipahami salah. Jangan dipahami kita untuk serakah menerima berkat dan penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi terbatas oleh wadah yang kita miliki. Dan ketika kita membuka wadah tadi dengan ruang yang lebih bebas, ruang yang lebih luas, bukan berarti kembali tadi serakah. Konsepnya adalah berkat Tuhan melalui Elisa kepada sang janda ini adalah untuk mengeluarkan dia dari persoalan ekonominya, membayar hutangnya, kemudian melanjutkan kehidupan dari sisa penjualan minyak. Itu cukup. Persoalan ekonominya teratasi, kemudian dia bisa hidup dari berkat Tuhan selanjutnya. Dari sisa pembayaran hutang tadi. Sisa berarti lebih kecil daripada apa yang sudah dibayarkan pada penagih hutang. Tidak terlalu banyak, tetapi akan mencukupi kehidupan sang janda dan anak-anaknya. Saudara, sama dengan kita. Hidup kita mestinya punya iman yang begitu tersedia, wadah yang luas untuk menerima penyertaan dan kuasa Tuhan. Tetapi kita cukup bisa tahu diri untuk mencukupkan diri dengan berkat-berkat Tuhan, tanpa harus membandingkan dengan orang lain, tanpa terjebak untuk terus hidup dalam keserakahan, tanpa terjebak untuk egois menikmati berkat Tuhan secara pribadi, tanpa peduli dengan orang lain. Tapi yang jelas, berkat Tuhan itu yang diterima sang janda untuk mengeluarkannya dari persoalan, membebaskan anaknya dari perbudakan, hidup merdeka, dan punya kebebasan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Sama, setiap kita punya persoalan. Bisa diatasi ketika kita punya wadah iman yang cukup. Jangan terlalu sedikit. Ketika terlalu sedikit, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan Sang punya kuasa. Teruslah percaya, teruslah berharap, teruslah punya wadah iman yang tidak sedikit kepada Tuhan. Dan cukupkanlah hidup kita dengan berkat Tuhan yang ada untuk memelihara kehidupan bersama. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sabda-Mu, mengingatkan kami kembali bagaimana karya Tuhan berlaku untuk kehidupan kami. Kuasa Tuhan sungguh tak terbatas, menolong kami semua dan terus menyertai kami. Ajarkan kami untuk terus menaruhkan harapan kami, punya iman yang tersedia untuk menerima kuasa Tuhan dan juga terbuka menerima berkat Tuhan dengan rasa cukup, rasa syukur, dan juga punya motivasi untuk berbagi kepada sesama. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Aku rasa diri semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.